Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini kita bisa melanjutkan ensiklopedia sholat jilid yang pertama. Sebenarnya di minggu lalu bersama Ustaz Azmi hafizahullah, buku ini sudah dianggap selesai karena sudah habis pembahasan bersama Ustaz Azmi sampai selesai jilid 1. Tapi setelah saya lihat rekamannya, ada beberapa catatan kaki yang hilang atau tidak dibacakan oleh beliau. Sehingga pada malam hari ini kita akan coba mengcover semua bahasan yang minggu lalu sampai selesai, tapi hanya baca cepat. Jadi nanti untuk menghemat waktu, membacakan dalil cukup Indonesianya saja. Kemudian nanti kalau ada catatan kaki yang penting baru kita baca. Harapannya buku ini selesai pada malam hari ini dan tamatlah ensiklopedia sholat jilid yang pertama. Hanya saja di pembahasan ensiklopedia sholat jilid yang pertama ini, waktu kita membahas bab wudu, wudunya di skip. Waktu itu bab wudunya di skip karena waktu itu saya sedang menyusun sebuah buku baru judulnya Wudu Nabi, yang memuat buku ensiklopedia sholat jilid 1 ini lalu dikombinasi dengan buku-buku yang lain. Mungkin sebagian teman-teman tadi ada yang sudah lihat di bawah, ada yang ada diperjualbelikan oleh admin. Insya Allah mulai minggu depan buku itu yang kita pakai. Ya, sebagai itu dia, pinjam dulu. Bukunya seperti ini. Saya kompilasi dari 5 karya ulama kontemporer seperti Al-Mulakhas Al-Fiqhi karya Syekh Shalih bin Fauzan, Shalatul Mu'min yang kita bahas sekarang ini, ditambah dengan Al-Wajiz karya Syekh Abdul Azim Badawi, ditambah lagi dengan Shahih Fiqh Sunnah karya Syekh Abu Malik Kamal bin Said Salim, kemudian Sifatul Wudu karya Syekh Jibrin. Saya kombinasi lalu jadilah buku ini. Insya Allah buku ini akan kita bahas minggu depan, tipis saja, tapi lebih lengkap insya Allah pembahasannya daripada yang ada di buku ini untuk bab wudunya saja. Nah, saya pernah dulu tahun 2015 bertanya kepada Syekh Sa'ad Asyastri, bagaimana kalau saya di Indonesia bikin kajian itu kajian buku, bolehkah saya memberi pengumuman di mana tempat belinya? Apakah masuk dalam bab jual beli dalam masjid? Karena buku ini dibahas dalam sebuah kajian, mungkin sebagian jamaahnya bertanya di mana bisa dapatkan. Bila saya berkata ada di halaman masjid, apakah itu termasuk bentuk promosi dalam masjid yang diharamkan? Kata beliau tidak termasuk, karena itu termasuk justru dalam bab ta'awun atau tolong menolong dalam kebaikan. Maka saya beritahukan bahwa insya Allah nanti setelah selesai Isya, bukunya bila masih ada disediakan nanti di parkiran dalam mobil. Nanti jamaah bisa beli di situ. Kalau habis, semoga minggu depan sudah ada stok baru. Baik. Mari kita baca, tapi baca cepat. Di halaman 553 untuk bahasa Arab dan 614 untuk bahasa Indonesia. Sama seperti bahasan minggu lalu, cuma kita coba untuk cover apa yang belum terbahas. Silakan. Penulis berkata, poin K. Orang yang masbuk atau tertinggal mengerjakan sholat harus mengerjakan beberapa bagian sholat yang masih tersisa jika sang imam sudah mengucapkan salam tanpa memberikan tambahan. Ya. Maka berdasarkan penjelasan di sini, atau apa yang sudah tertulis dan kita baca tadi, bahwa cara masbuk yang benar adalah dengan cara mengikuti apapun posisi imam
Begitu selesai imam dari salamnya, maka kita tinggal tambah yang kurang. Ada sebagian orang yang mungkin sampai di zaman sekarang pun masih ada, di mana mereka ketika masbuk ketinggalan rokaat, mereka mulai dari takbiratul ihram kemudian ngebut, betul-betul dikejar al-fatihahnya, kemudian rukunya, i'tidalnya, kemudian salam, supaya targetnya salam sama-sama sama imam. Pernah nggak waktu kecil begitu? Pernah. Nah, ini cara yang salah. Biasanya seperti ini, ngejar satria baja hitam atau senseiya, ya, lalu kemudian sampai di masjid imam sudah rokaat 3, ngebut-ngebut rokaat 1, 2, supaya nanti salam sama-sama imam, supaya tidak dikira terlambat. Ya, mungkin karena takut dicari sama bapaknya. Lanjut. Hal tersebut didasarkan pada hadis Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu ketika dia bersama Nabi SAW dalam perang Tabuk. Dia bercerita, Rasulullah SAW buang hajat. Lalu dia menyebutkan wudhu beliau dan bahwasanya hal itu berlangsung sebelum sholat subuh. Lebih lanjut dia bercerita, aku pun berangkat bersama beliau hingga kami mendapatkan orang-orang telah mempersilakan Abdurrahman bin Auf maju ke depan lalu mengerjakan sholat bersama mereka ketika waktu sholat telah tiba. Kami mendapatkan Abdurrahman telah menunaikan 1 rakaat sholat subuh bersama mereka. Maka Rasulullah SAW berdiri dan berbaris bersama kaum muslimin dan sholat di belakang Abdurrahman bin Auf pada rakaat kedua. Setelah Abdurrahman mengucapkan salam, Nabi SAW berdiri untuk menyempurnakan sholatnya. Kaum muslimin pun terperanjat melihat hal tersebut, sehingga mereka banyak membaca tasbih. Setelah menyelesaikan sholatnya, Rasulullah SAW menghadap kepada mereka dan kemudian bersabda, kalian sudah melakukan yang baik atau kalian telah melakukan hal yang tepat. Beliau merasa senang kepada mereka karena mereka telah mengerjakan sholat pada waktunya. Ya. Singkatnya begini, Nabi pernah terlambat dalam perang Tabuk, maka beliau jadi makmum masbuk. Karena posisi beliau sebagai imam sudah digantikan oleh sahabat siapa? Abdurrahman bin Auf. Pelajaran pertama, bahwa bila imam betul-betul terlambat dari waktunya, maka boleh ada yang menggantikannya. Dan imamnya tidak boleh marah bila dia betul-betul terlambat. Pelajaran yang kedua, Nabi setelah mendapati ternyata sholat sudah dimulai, Nabi masuk di rakaat kedua. Begitu Abdurrahman bin Auf salam, maka Nabi tambah 1. Ini menunjukkan begitulah caranya masbuk. Sebagian kaum muslimin yang ketika itu melihat Nabi nambah 1, mengira Nabi lupa. Kok Nabi nambah 1? Apa Nabi? Kenapa kok harus berdiri lagi? Maka orang-orang pun bertasbih untuk mengingatkan Nabi. Ya, tapi kemudian Nabi SAW menjelaskan demikian tentang tata cara masbuk. Lanjut. Dan kata-katanya, beliau menyempurnakan sholat beliau, menunjukkan bahwa apa yang didapat oleh orang yang masbuk dari imam adalah permulaan sholatnya. Hal tersebut didasarkan pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Beliau bersabda, jika kalian mendengar iqamah, berjalanlah menuju sholat dalam keadaan tenang dan penuh khidmat. Apapun bagian sholat yang kalian dapatkan, kerjakanlah. Dan apa yang tertinggal atau terlewatkan, maka sempurnakanlah. Dalam beberapa riwayat disebutkan, faqdu. Kata al-qadha ditujukan pada pelaksanaan sesuatu yang berarti sempurnakanlah. Jadi, tidak ada pertentangan antara kedua lafaz tersebut. Tidak ada hujah bagi orang yang berpegang pada riwayat faqdu dan bahwa apa yang didapatkan seseorang dari seorang imam itulah akhir dari sholatnya. Tetapi yang benar adalah bahwa apa yang didapatkan oleh orang yang masbuk dari imam adalah permulaan sholatnya. Ya. Ringkasnya begini, teman-teman. Kalau kita masbuk, imamnya rakaat 2, kita baru rakaat 1. Pertanyaannya, rakaat 1 itu dihitung 1 karena kita memang baru 1, ataukah dihitung 2 karena imamnya 2? Bedanya di mana? Apa Ustaz bedanya? Mau dihitung 1, dihitung 2? Di antara perbedaannya, doa iftitah itu biasanya di rakaat 1, betul? Kalau antum bilang antum ini adalah 1, berarti antum baca iftitah dulu. Kalau kita bilang, oh enggak, kita ini 2 karena imamnya rakaat 2, berarti tidak baca iftitah. Paham?
Contoh yang lain. Kalau itu adalah maghrib dan imamnya duduk tahiyat akhirnya di lantai, duduk apa namanya? Tawarruk. Imamnya duduk di lantai karena dia sudah rakaat 3. Karena kita terlambat, kita ngitungnya kita berrakaat 2. Duduk kita di lantai juga karena ikut imam atau dudukin kaki karena kita rakaat 2. Nah, di situ perbedaannya. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Ada yang tidak paham kayaknya. Saya ulang sekali lagi. Kita datang sholat maghrib, imam sudah rakaat 2. Kita baru rakaat? Jawab. Kita baru rakaat? Waktu kita rakaat 2, imam rakaat? Pertanyaannya, waktu imam duduk rakaat 3 kan biasanya di lantai. Kita rakaat 2. Kalau 2 biasanya duduknya di kaki atau di lantai? Di kaki. Pertanyaannya, kita saat masbuk ini rakaat 3-nya imam, 2-nya kita ini duduknya di mana? Dudukin kaki apa dudukin lantai? Saya tidak nanya. Inilah perbedaan antara yang bilang kamu rakaat 2. Jadi kamu itu ya duduknya di lantai. Ada lagi bilang tidak, kamu hitungnya 3. Jadi kamu duduknya di lantai. Kembali ke yang awal, imam rakaat 2, betul. Kita baru masuk rakaat berapa? 1. Pertanyaannya, iftitah itu biasanya dibaca di rakaat berapa? Pertama. Maka menurut ulama yang bilang siapapun yang masuk sebagai masbuk, maka rakaat 1 itu 1, bukan 2-nya imam. Bukan ngikutin imam, rakaat 1 ya 1. Jadi kamu baca iftitah. Kalau menurut ulama yang lain, oh tidak, kamu bukan rakaat 1, kamu rakaat 2. Kok bisa? Ya karena imammu 2. Jadi kamu tidak usah baca iftitah. Jadi nanti kapan baca iftitahnya? Begini ceritanya. Imam 3, kita 2. Imam salam, kita bangkit ke 3 dan itulah 1. Jadi nanti dibalik iftitahnya dibaca saat kita nambah. Menurut ulama yang mengatakan ada perbedaan. Pendapat yang lebih kuat, wallahu alam, adalah hadis fa'atimmu faqdu sama saja. Kalaupun mau ditarjih, maka fa'atimmu lebih banyak riwayatnya daripada faqdu, sehingga fa'atimmu lebih kuat. Oleh karenanya, pendapat yang lebih kuat di antara dua pendapat ulama ini adalah yang mana? Jawabannya, satunya orang masbuk ya 1, bukan ngikuti imam. Jadi iftitah dulu. Nanti di akhir saat rakaat 3-nya imam duduk di lantai, kita yang masbuk baru rakaat 2 duduknya di kaki. Kalau ada yang mau tetap duduk di lantai juga tidak disalahkan. Jadi jangan kelahi. Misalnya antum masuk sama-sama masbuk. Antumnya duduk di kaki, teman antum duduknya di lantai. Ya. Kalau antum mau jelaskan secara ilmiah, gini akhi, ada perbedaan pendapat ulama. Ada yang mengatakan pakai fa'atimmu maka begini-begini. Kalau faktu maka gini-gini. Yang benar begini-begini. Sehingga nanti yang lebih kuat adalah duduknya di kaki. Kalau antum duduk di lantai, ya tidak apa-apa juga. Karena didukung oleh riwayat faktu. Tapi kalau mau lebih kuat yang mana? Insya Allah yang lebih kuat adalah duduk di kaki. Apalagi kalau kita dudukin kaki, orang yang terlambat di belakang kita bisa lihat, oh ini tadi dia terlambat, oh ini mungkin nanti dia berdiri. Nanti kembali ke masalah, boleh nggak ini imam makmum masbuk ini saya jadikan imam nanti. Begitu juga kalau kita duduknya di kaki, mungkin teman kita ada yang lupa, ini saya sudah rakaat berapa ya? Dengan lihat dia, oh duduknya di kaki, oh kayaknya yang benar yang ini. Tapi rakaatnya baru 2. Bisa dipahami? Kalau tidak bisa dipahami, ya mohon maaf. Ya. Ustaz, yang ringkas saja Ustaz. Tidak, yang ringkas saja. Pokoknya masuk itu rakaat 1. Jadi iftitah. Nanti rakaat 3 ketika imamnya sholat maghrib. Duduknya di lantai, kitanya di kaki. Tapi jangan salahkan yang duduknya di lantai. Oke? Lanjut.
Saya pernah mendengar Syekh Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah mengatakan, "Wa ma fatakum fa'atimmu" merupakan riwayat yang paling banyak. Di dalam beberapa riwayat memang terdapat kalimat faqdu dengan makna sempurnakanlah. Sehingga keduanya mempunyai pengertian yang sama. Dengan demikian, kedua riwayat tersebut bisa disatukan dengan pengertian penyempurnaan dan pelengkapan. Jadi apa yang didapatnya itulah awal dari sholatnya, dan apa yang disempurnakan itulah akhirnya. Orang yang masbuk bisa masuk ke dalam sholat imam pada bagian manapun. Ya. Makmum masbuk masuk dalam posisi imam manapun. Imam ruku yang masuk di ruku, imam sujud yang masuk di sujud. Kalau sempat ruku sama-sama imam, maka boleh hitung 1 rakaat. Kalau waktu mau ruku imamnya sudah bangkit, maka tidak bisa hitung 1 rakaat. Meskipun kita tidak baca Al-Fatihah nggak apa-apa. Bila memang imamnya sedang ruku, kita sempat ruku sama-sama, sebelum dia bangkit, maka boleh dihitung 1 rakaat. Tapi tidak boleh juga misal imamnya lagi sujud rakaat 1, kita baru datang. Sebagaimana perbuatan sebagian orang malah nunggu imamnya berdiri. Dia bilang, tanggung, masih lama. Jadi dia pura-pura dulu nanti kancing baju, lihat jam, terus penggolongan baju, pakai peci di gini-gini kan. Sebenarnya bukan rapi-rapi, tapi memang malas untuk sujud. Yang benar, kita masbuk posisi apapun imam, ikuti. Jangan bilang, tanggung. Lanjut. Yang demikian itu didasarkan pada hadis Ali bin Abi Thalib dari Mu'adz radhiyallahu anhu. Keduanya bercerita, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Jikalau salah seorang di antara kalian mendatangi satu salat sedang sang imam dalam keadaan tertentu, hendaklah dia mengerjakan seperti apa yang dikerjakan oleh imam tersebut." At-Tirmidzi rahimahullah mengatakan, para ulama mengamalkan praktik ini. Mereka mengatakan, jika ada seseorang datang sedang imam dalam keadaan bersujud, hendaklah dia bersujud. Hal itu tidak dihitung 1 rakaat karena dia tertinggal ruku dari imam. Baru bisa hitung 1 rakaat kalau sempat ruku sama-sama imam sebelum imamnya bangkit. Di 2 minggu yang lalu saya sempat bilang gini. Dan harus diperhatikan, yang jadi patokan bukan sami Allahu liman hamidah, tapi yang patokan apa? Punggungnya imam. Karena ada sebagian imam bangkit dia punggungnya, tapi dia belum bilang sami Allahu liman hamidah karena mic-nya mic standing. Bukan mic kuping. Seperti ini. Bagian imam begini. Berdiri dulu dia. Sami Allahu liman hamidah. Karena apa yang dikejar? Mic standing ini. Sedangkan mic kuping ini kan, baik bando ini kan bisa ada Sami Allahu liman hamidah. Karena mic-nya ada di kepala. Saya perhatikan ada sebagian imam, dia berdiri dulu baru bilang Sami Allahu liman hamidah. Sehingga sebagian orang mengira imamnya belum bangkit. Lalu dia menghitung 1 rakaat. Padahal imamnya sudah bangkit. Jadi pahami? Lanjut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia bercerita, Rasulullah SAW bersabda, "Jika kalian mendatangi sholat sedang kami dalam keadaan sujud, bersujudlah kalian, dan janganlah kalian menghitungnya 1 rakaat. Barang siapa yang mendapatkan 1 rakaat, berarti dia telah mendapatkan sholat." Ya, maksudnya siapa yang dapat ruku imam, berarti dapat 1 rakaat. Siapa yang dapat 1 rakaat, berarti telah dapatkan sholat jamaah. Itu maksud bagian terakhir dari hadis. Sampai sini dulu, ada pertanyaan? Adakah catatan kaki yang kita lewati yang penting? Imam Nawawi, bukan? Coba dibaca catatan kaki. Buku bahasa Arab catatan kaki nomor 4 di halaman 554. Di buku bahasa Indonesia catatan kaki nomor 237. Halaman 615. Coba dibaca. Imam An-Nawawi mengatakan, para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Asy-Syafi'i dan jumhur ulama dari kaum salaf dan khalaf mengatakan, apa yang didapat oleh orang yang masbuk dari imam adalah permulaan sholatnya, dan apa yang dikerjakannya setelah sang imam itu mengucapkan salam adalah akhir sholatnya. Ya, maksudnya adalah bila kita masuk dalam sholat dan kita masbuk, maka rakaat yang pertama kita lakukan itu adalah rakaat 1 hitungannya. Jadi ngitung sesuai diri kita, bukan sesuai dengan imam.
Sehingga meskipun nanti kita berbeda bentuknya sama imam, yang penting posisinya sama. Ulang, Ustaz, coba diulang apa maksudnya? Meskipun bentuknya beda, yang penting posisinya sama. Posisinya sama-sama duduk, tapi bentuknya beda. Kita duduknya di kaki, imamnya duduk di lantai. Bentuknya beda atau sama? Bentuk duduknya sama atau beda? Beda, tapi sama-sama duduk. Itu yang penting. Jangan sampai nanti imamnya duduk, kita berdiri. Itu yang salah. Lanjut. Pendapat sebaliknya dikemukakan oleh Abu Hanifah dan sekelompok orang, juga dari Malik dan para sahabatnya. Terdapat dua riwayat sebagai dua pendapat. Hujjah mereka itu adalah, maksudnya sebagian ulama ada yang berpendapat sebaliknya. Apa itu? Yang jadi patokan adalah rakaatnya imam. Kalau imam rakaat 2, berarti kita ini hitungnya nomor 2 juga. Imam 3, kita 3. Imam salam, kita nomor 1. Balik lagi ke ta'awud, kemudian iftitah, yang sudah kita tinggalkan karena kita ngikuti rakaatnya imam. Semoga jamaah paham. Lanjut. hujjah mereka itu adalah waqti ma sabakoka. Hujjah jumhur ulama adalah bahwa mayoritas riwayat wa ma fatakum fa'atimmu, mereka memberikan jawaban tentang sebuah riwayat waqti ma sabakoka, bahwa yang dimaksud dengan al-qadha di sini adalah perbuatan dan bukan al-qadha yang menjadi istilah para ahli fikih. Cukup banyak penggunaan al-qadha dengan pengertian perbuatan. Ya. Oh, mungkin jamaah bingung, Ustadz, apa sebab muasabab jadi perbedaan pendapat seperti ini? Jawabannya karena ada dua riwayat. Riwayat yang pertama adalah apa yang terluput fa'atimmu. Fa'atimmu maksudnya sempurnakan. Sempurnakan berarti dihitung 1, 2, luput tambah 3. Sedangkan riwayat yang satu lagi, apa yang terluput tunaikan. Tunaikan maksudnya 2, 3. Yang luput nomor 1, berarti tunaikan nomor 1. Itu maksudnya. Saya sudah pernah nulis tentang hal ini, cukup panjang tulisan saya di website saya, tapi sudah mati websitenya. Tapi bila tidak salah, ada di konsultasi syariah. Teman-teman kalau ingin baca tulisan saya tentang hal ini, silakan ketik di Google, Mufli Safitra duduk tasyahud, sempurnakan tunaikan. Coba diklik, di search seperti itu, insya Allah nanti dapat tulisannya. Ini saya tulis dulu 2014. Lanjut. Habis ya? Catatan kaki yang lain? Yang panjang yang At-Tirmidzi itu tentang riwayat, tapi tidak usah. Oke, kita sudah mulai masuk. Kalau gitu kita mulai masuk ke bahasan yang terakhir. Uzur untuk tidak sholat jamaah. Poin L. Diberikan izin untuk meninggalkan sholat jamaah karena beberapa alasan. Di antaranya sebagai berikut. 1. Rasa takut dan sakit. Ya. Kalau ada ketakutan atau sakit yang menghalang untuk pergi ke masjid, maka boleh tidak ke masjid. Misalnya apa? Di luar ada tawuran. Nah, ada yang bilang ada panah nyasar-nyasar. Khawatir nyasarnya ke kita. Karena orang di sana tawuran pakai panah. Maka kita boleh sholatnya di rumah. Di luar rumah ada anjing rabies sedang dikejar. Ya, atau belum bisa tertangkap. Kita takut digigit, kita boleh sholat di rumah. Di luar rumah ada orang gila ngamuk, bawa pisau. Sementara sudah azan, kita sholat di rumah tidak apa-apa, karena takut. Ada singa lepas dari kebun binatang, masuk ke perkampungan. Boleh untuk tidak ke masjid. Adapun sakit yang menghalangi itu yang boleh tidak ke masjid. Patah kaki, demam tinggi, migrain. Adapun sakit panu, tetap ke masjid. Ya. Ngilu sedikit gusinya, gusi berdarah sedikit, maka tetap ke masjid. Lanjut. Yang demikian itu didasarkan pada hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Beliau bersabda,
Barang siapa mendengar seruan adzan lalu dia tidak mendatanginya, maka sholatnya tidak diterima kecuali karena suatu halangan. Yang kedua, hujan atau jalanan licin. Ya, hujan yang dimaksud hujan deras. Adapun hujan hanya rintik-rintik, maka ini tetap ke masjid. Bagaimana dibilang deras? Kalau kita keluar, kita yakin membasahi pakaian. Beberapa subuh yang lalu ada saya sama ikhwan bercandaan ya. Bercandaan. Yang siang dia bilang gini, Ustadz ini pemalas betul, tidak ke masjid lagi kata. Salat subuh tidak ke masjid. Ana bilang kan hujan. Allah hujan gitu aja loh kata. Ana aja pergi ke masjid. Kata dia kan. Ana bilang, kalau antum ke masjid tidak apa-apa. Misalnya antum punya payung. Tapi kalau Anda tidak ke masjid juga tidak apa-apa, karena memang uzur. Tapi memang karena bercandaan, ya jadi hanya obrolan-obrolan begitu. Tapi intinya, bila misalnya mau sholat subuh, pergi ke masjid, ternyata hujan deras, kita intip buka jendela, oh deras. Maka yang mau pergi ke masjid pakai payung silakan. Yang mau tetap di rumah karena uzur juga silakan. Jangan berkelahi. Lanjut. Yang demikian itu didasarkan pada hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya dia berkata kepada muadzin pada hari hujan deras, jika kamu sudah mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, janganlah kamu meneruskan dengan hayya 'alas shalah atau mari mendirikan salat, tetapi ucapkanlah shallu fi buyutikum atau salatlah kalian di rumah kalian sendiri. Ya, maksudnya kalau sudah Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jangan hayya 'alas shalah, tapi ganti dengan shallu fi buyutikum. Shallu fi buyutikum. Diganti seperti itu. Nanti akan ada catatan kaki. Shallu fi buyutikum ini kapan? Apakah setelah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ataukah setelah hayya 'alal falah? Ataukah malah setelah la ilaha illallah yang terakhir? Ada perbedaan pendapat ulama. Nanti ada catatan kaki. Lanjut. Seakan-akan orang-orang tidak percaya apa yang mereka dengar, maka Ibnu Abbas berkata, hal itu dilakukan oleh orang yang lebih baik dariku. Maksudnya Rasulullah SAW. Ketiga, maksudnya begini. Waktu itu diterapkan oleh Ibnu Abbas kepada muadzinnya Ibnu Abbas, maka banyak yang tidak percaya. Mereka bilang, masa begitu? Maka Ibnu Abbas mengatakan, orang yang lebih baik dari diriku sudah melakukannya. Siapa yang dimaksud? Rasulullah. Lanjut. 3. Angin kencang pada malam yang gelap gulita. Segitu saja. Oh, tidak ada kelanjutannya. Di sini ada apa namanya? Perkataan lanjutannya Ibnu Abbas. Innal jumu'ata azmah. Sesungguhnya sholat Jumat itu kewajiban. Wa inni karitu an ukhrijakum fatamshuna fi at-tini wad-dahab. Dan meskipun dia kewajiban, saya tidak suka atau saya tidak ingin untuk memaksa kalian keluar dari rumah lalu kalian berjalan setelah adanya hujan ini berjalan di atas lumpur dan jalanan yang becek. Di situ tidak ada. Berarti hanya kurang terjemahan sedikit ya. Lanjut. 3. Angin kencang pada malam yang gelap gulita lagi dingin. Hal itu didasarkan pada hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya dia pernah mengumandangkan adzan salat pada malam yang sangat dingin lagi gelap, lalu mengucapkan, salatlah kalian di rumah kalian masing-masing. Lebih lanjut dia mengatakan, Rasulullah SAW pernah memerintahkan muadzin agar mengatakan, salatlah kalian di rumah-rumah jika malam sangat dingin lagi hujan. Jadi kalau ada misalnya azan isya gitu ya, terus hujan deras, kan ini sudah mau mulai peralihan masuk ke musim hujan. Kemudian hujan deras, maka disunahkan muadzin untuk tidak hanya hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Kalau seperti itu saja,
itu panggilan orang untuk datang ke masjid. Maka hendaknya ditambah. La ilaha illallah. Sallu fi buyutikum. Sallu fi buyutikum. Salatlah di rumah saja. Jadi orang tenang, tidak usah pergi ke masjid. Lanjut. Dalam lafaz Al-Bukhari disebutkan, Rasulullah SAW pernah menyuruh seorang muadzin mengumandangkan adzan, kemudian pada bagian akhirnya dia mengucapkan, hendaklah kalian sholat di rumah, pada malam yang dingin atau hujan dalam perjalanan. Di Riyadh dulu, Riyadh itu termasuk di antara kota-kota di Saudi yang ada musim panas, ada musim dingin, dan peralihannya selalu ada hujan. Jadi kalau sudah panas bisa sampai 50 derajat Celcius, kalau sudah dingin bisa sampai minus. Saya pernah bawa bapak saya dulu 3 derajat. Sampai 3 derajat. Nah, peralihan dari 2 musim biasanya ada hujan deras atau hujan ini apa namanya? Gubar itu apa namanya? Badai debu. Ada peralihan nanti badai debu. Jadi kita tidak bisa lihat jalanan. Nah, badai debu kalau sudah tertiup misalnya di jelang maghrib, itu kita tidak bisa lihat lagi jalanan malam-malam. Biasanya nanti muadzin ada yang bilang, "Shallu fi buyutikum." Salat di rumah saja karena jalanan penuh debu. Lanjut. Sedangkan dalam lafaz Muslim disebutkan, Ibnu Umar pernah menyerukan sholat pada malam yang dingin, berangin, lagi hujan. Lalu di akhir seruannya itu dia mengucapkan, sholatlah kalian di rumah kalian sendiri, sholatlah kalian di rumah. Kemudian dia mengatakan, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah menyuruh muadzin jika malam sangat dingin atau hujan dalam perjalanan agar mengucapkan, sholatlah kalian di rumah kalian. Dari Jabir radhiyallahu anhu dia bercerita, kami pernah pergi bersama Rasulullah SAW dalam suatu perjalanan. Lalu kami kehujanan, maka beliau bersabda, perintahkan bagi yang menghendaki di antara kalian untuk sholat di rumahnya sendiri. Yang terbaik adalah mengumandangkan lafaz azan secara keseluruhan, lalu mengucapkan, sallu fi buyutikum, atau kerjakanlah sholat di rumah kalian sendiri. Ya, kata penulis, yang terbaik, azan selesai, baru sallu fi buyutikum. Tapi kita lihat catatan kakinya, ada beberapa tempat yang memungkinkan. Catatan kaki. Catatan kaki 248. Imam Qurtubi rahimahullah mengatakan mengenai hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, lahirnya ucapannya pada akhir seruannya, yaitu bahwa dia mengucapkan hal tersebut setelah selesai adzan, mungkin juga di akhir adzan sebelum selesai. Hal itu seperti hadis Ibnu Abbas. Kemudian dia mengungkapkan, ya, hadis Ibnu Abbas yang mana? Hadis Ibnu Abbas yang tadi, dia perintahkan setelah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, jadi kalau mengikuti riwayat Ibnu Abbas, berarti setelah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah bukan hayya 'alas shalah tapi shallu fi buyutikum. Ada riwayat yang tadi sudah kita baca. Ya, kalau sudah selesai baru kemudian shallu fi buyutikum. Lanjut. Kemudian dia mengungkapkan, hadis itu juga diriwayatkan Abu Ahmad bin Adi dari hadis Abu Hurairah yang di dalamnya dia menceritakan Rasulullah SAW jika pada malam yang dingin atau hujan, beliau memerintahkan muadzin, lalu muadzin itu mengumandangkan adzan pertama, dan setelah selesai dia menyerukan, sholatlah di rumah atau sholatlah di rumah kalian masing-masing. Ya. Di riwayat ini kalau sudah selesai la ilaha illallah baru shallu fi buyutikum atau shallu fi rihalikum. Lanjut. Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, di dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia mengucapkan, sholatlah kalian di rumah kalian. Ya, ini di dalam adzan itu sendiri. Di dalam hadis Ibnu Umar disebutkan bahwa dia mengucapkan di akhir seruannya. Kedua hal tersebut diperbolehkan yang telah dinaskan oleh Asy-Syafi'i rahimahullah di dalam kitab Al-Um, kitab Al-Adzan. Ya. Lalu dan diikuti oleh sahabat-sahabat kami dalam hal tersebut. Ya. Kalau dijamak dua-duanya antara riwayat Ibnu Abbas dengan Ibnu Umar, maka jawabannya yang mana Ustaz? Jawabannya dua-duanya boleh. Jadi kalau ada dua muadzin, dua-duanya sama shallu fi buyutikum, satunya adalah setelah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sedangkan muadzin satu lagi setelah la ilaha illallah, dua-duanya boleh. Tidak boleh. Yang tidak boleh apa? Lanjut.
Jadi, hal itu dapat dilakukan setelah adzan, saat adzan, dan setelah selesai adzan. Hal itu dhaif, bertentangan dengan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang sangat jelas. Tidak ada pertentangan antara hadis itu dengan hadis pertama, yakni hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, karena hal itu terjadi pada waktu yang berbeda. Keduanya benar. Apa? Coba diulang dari kitab Al-Um. Naik di atas. Kedua hal tersebut dibolehkan yang telah dinaskan oleh Asy-Syafi'i rahimahullah di dalam kitab Al-Um, kitab Al-Adhan, dan diikuti oleh sahabat-sahabat kami dalam hal tersebut. Jadi, hal itu dapat dilakukan setelah adzan, saat adzan, dan setelah selesai adzan. Hal itu dhaif, bertentangan. Hal itu dhaif. Ini ada yang hilang terjemahnya. Li thubuti sunnati fihima. Kenapa boleh setelah azan, boleh di tengah azan? Karena dua-duanya sesuai dengan sunnah. Ada sunnah yang menetapkannya. Baik dari Ibnu Abbas maupun dari Ibnu Umar ketika mereka mengatakan dulu Nabi menyuruh muadzinnya bilang begitu. Ini terjemahnya kurang ya. Lakinna qaulahu ba'dahu ahsan. Tapi kalau mau ditanya manakah yang lebih bagus dari kedua ini, meskipun dua-duanya boleh, jawabannya yang lebih bagus adalah tunggu selesai azan semuanya, baru tambahkan sallu fi buyutikum. Dan seterusnya. Coba dilanjut dulu. Hal itu dhaif, bertentangan dengan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang sangat jelas. Ini sudah jelas bahwa penerjemahnya ini kurang terjemahnya. Ya. Kenapa kok tiba-tiba lompat ini dhaif? Dari mana itu kata-katanya? Ya. Ya. Dia bakal nazmul adzani ala wad'ihi. Kenapa yang lebih bagus adalah tunggu selesai la ilallah baru kemudian sholat fi buyutikum? Jawabannya adalah supaya lafaz azan dari awal sampai akhir utuh dulu. Sebagaimana aslinya. Baru kemudian ada tambahan. Jadi supaya urutan lafaz azan itu sesuai dengan yang aslinya, baru dapat tambahan. Wa min ashabina man qala la yaquluhu illa ba'dal faragh. Dan bahkan sebagian dari orang-orang yang mengikuti pendapat kami atau mazhab kami, bahkan ada yang mengatakan jangan sama sekali mengucapkan hayya sallu fi buyutikum kecuali nanti tunggu selesai dari azan. Tetapi pendapat ini dhaif. Nah gitu. Di situ terjemahnya kurang. Sudah, nanti aja kita perbaiki, kita baca saja dulu. Nanti saya harus perbaiki dulu, nanti saya taruh di grup untuk koreksi ke penerbit. Oke. Tidak ada pertentangan antara hadis itu dengan hadis pertama, yaitu hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, karena hal itu terjadi pada waktu yang berbeda. Keduanya benar. Jadi kalau ada yang bilang, oh enggak, kamu salah. Salah kamu, yang benar itu la ilaha illallah dulu baru sallu fi buyutikum. Kok kamu taruh asyhadu anna Rasulullah tiba-tiba sallu fi buyutikum? Salah kamu. Jawabannya, enggak, kamu yang salah karena nyalahin yang benar. Karena dua-duanya benar. Lanjut. Al-Hafidz Ibnu Hajar memberikan komentar mengenai sabda Nabi SAW. Jika kamu sudah mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, janganlah kamu mengucapkan hayya 'alas shalah. Sedangkan Ibnu Khuzaimah membuat bab khusus tentangnya yang diikuti oleh Ibnu Hibban dan kemudian oleh Al-Muhib At-Tabari. Hadfu hayya 'alas shalah fi yaumil matar, atau menghilangkan kalimat mari menunaikan salat pada hari turun hujan. Seakan-akan dia melihat kepada makna hadis tersebut karena hayya 'alas shalah bertolak belakang dengan kalimat sallu fi rihal dan sallu fi buyutikum. Ya. Gini teman-teman. Menurut sebagian ulama yang benar, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sallu fi buyutikum. Sallu fi buyutikum. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Enggak ada. Kenapa begitu?
Karena kalau dibilang hayya 'alas shalah itu nyuruh orang datang. Sementara shollu fi buyutikum nyuruh orang enggak usah datang. Masa ada dua kalimat bertentangan secara makna tapi gabung jadi satu? Ya. Maka menurut sebagian ulama yang lebih bagus adalah setelah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebagian ulama mengatakan yang lebih bagus setelah la ilaha illallah. Jadi utuh dulu seluruh azannya. Nanti tambahan belakangnya, sholatlah di rumah kalian. Yang mana yang benar? Jawabannya dua-duanya benar. Yang salah adalah lain. Lanjut. Menurut mazhab Syafi'i, dia mengucapkan hal tersebut setelah adzan. Sedangkan yang lainnya berpendapat bahwa dia mengucapkan kalimat tersebut setelah selesai membaca hayya 'alal falah. Sebagaimana yang dituntut oleh hadis yang dikemukakan. Dalam kesempatan yang lain, dalam membicarakan hadis Abdullah bin Umar, Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, beliau memerintahkan muadzin mengumandangkan adzan dan kemudian mengucapkan pada akhirnya ala sallu fi rihal. Secara jelas menyebutkan bahwa ucapan tersebut dilakukan setelah selesai adzan. Kemudian dia berbicara tentang penggabungan kalimat sallu fi rihal dan kalimat hayya 'alas shalah. Dia mengatakan, kami telah membicarakan hal itu di dalam bab berbicara pada saat adzan. Dari Ibnu Huzaimah bahwa dia mengartikan hadis Ibnu Abbas pada lahiriahnya dan bahwasanya hal itu diucapkan sebagai ganti dari hayya 'ala dengan melihat kepada makna. Sebab makna hayya 'alas shalah atau marilah mengerjakan salat, sedangkan makna as-shalah fi rihal berarti tidak usah datang, sehingga pengucapan kedua kalimat tersebut tidak sejalan. Sebab yang satu bertentangan dengan yang lainnya. Ada kemungkinan untuk menyatukan antara keduanya dan tidak berarti bahwa sholat di rumah itu sebagai rukhsah atau keringanan bagi orang yang mencarinya. Sedangkan makna mari kita sholat merupakan anjuran bagi orang yang hendak menyempurnakan sholat wajib meski dengan bersusah payah. Hal itu diperkuat oleh hadis Jabir. Sehingga kalau ini saya pribadi ya. Kalau saya pribadi saya jadi muadzinnya maka saya pilih la ilaha illallah baru shollu fi buyutikum. Alasannya adalah karena mungkin ada sebagian orang juga seperti yang tadi tetangga saya yang bilang, Ustadz kemana tadi subuh kok enggak pergi sholat? Hujan, Ustadz ini mau segitu aja enggak mau ke masjid. Karena dia mungkin tipikalnya mau ke masjid meskipun pakai payung. Ada sebagian orang begitu keluar rumah kena angin langsung bengek. Ya kan? Kena angin hujan langsung bengek. Jadi dia bilang, saya di rumah saja daripada nanti saya sakit. Dua-duanya boleh. Maka hayya 'alas shalah dulu. Nanti di belakangnya shollu fi buyutikum. Dua-duanya enggak apa-apa. Karena ada sebagian orang yang mau ke masjid. Ada sebagian orang yang mau di rumah. Jadi dua-duanya boleh. Lanjut. Hal itu diperkuat oleh hadis Jabir yang ada pada Muslim. Dia bercerita, kami pernah keluar bersama Rasulullah SAW, lalu kami kehujanan. Maka beliau bersabda, perintahkan bagi siapa saja di antara kalian yang mau untuk sholat di rumahnya. Ya, bahkan Nabi SAW mengatakan, liyusalli man sya'a minkum fi rahlih. Yang mau sholat di rumah silahkan. Itu artinya Nabi memberikan kebebasan. Kalau ada yang mau tetap ke masjid, ya silahkan. Yang mau di rumah silahkan. Maka shollu fi buyutikum dengan hayya 'alas shalah dua-duanya bisa ngumpul di satu azan. Tidak perlu dihilangkan hayya 'alas shalah. Tapi kalaupun dihilangkan juga enggak apa-apa. Al-Hafidz Ibnu Hajar juga mengemukakan di tempat lain berkenaan dengan hadis Ibnu Abbas yang tampak bahwa dia tidak meninggalkan bagian adzan yang masih tersisa, tetapi dia hanya menggantikan kalimat hayya 'alas shalah dengan ucapannya shollu fi buyutikum. Pendapat yang paling dekat adalah pendapat An-Nawawi rahimahullah. Saya pernah mendengar Syekh Ibnu Baz rahimahullah saat beliau mengupas kitab Sahihul Bukhari hadis nomor 616. Dia mengatakan yang afdal adalah menyempurnakan adzan dan setelah itu mengucapkan sholatlah di rumah kalian masing-masing. Ya. Kata Syekh bin Baz, dua-duanya boleh. Tapi kalau yang lebih afdal adalah utuh dulu, nanti di akhirnya baru sholli fi buyutikum. Lanjut. Mengomentari hadis nomor 666 dia mengatakan, dia mengucapkan hal tersebut setelah adzan. Mengenai hadis nomor 668 dia mengatakan yang dikenal adalah bahwa dia mengungkapkan hal tersebut setelah adzan. Ya, selesai. Lanjut.
Ini tadi kalau hujan malam-malam, bahkan angin kencang. Yang keempat adalah sudah dihidangkan makanan sedang nafsu makannya sangat berselera pada makanan yang dihidangkan tersebut. Maka kalau ada orang memang betul-betul butuh makan karena lapar dan makanannya sudah tersedia, maka dia boleh tidak ke masjid. Yang tidak boleh, pendapat yang kuat adalah yang tidak boleh, satu, tidak lapar, minta-minta makanan supaya tidak ke masjid. Saya pernah dapati satu anak SMA di kos saya dulu. Kami mau pergi ke masjid, dia panggil, Pak Le, ini Pak Le. Kok pesan bakso? Lapar katanya. Tidak mau ke masjid. Baru dia ketawa. Berarti dia memang sengaja panggil itu Pak Le bakso, bukan untuk, bukan karena dia lapar, melainkan karena memang dia malas ke masjid. Yang kedua, dia tidak minta didatangkan makanan. Makanannya memang ada, tapi dia sendiri sudah makan dari tadi, sudah kenyang. Maka ini tetap harus ke masjid. Jadi siapa yang tidak ke masjid? Yang memang betul-betul lapar dan makanannya dihidangkan. Lanjut. Yang demikian itu didasarkan pada hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dia bercerita, Nabi SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian sedang makan, hendaklah dia tidak tergesa-gesa hingga menyelesaikannya, meskipun iqamah adzan telah dikumandangkan. Meskipun iqamat, kalau memang sudah santap makanan, maka jangan tergesa-gesa. Sebagian ulama ada yang mengatakan, lebih bagus makan ingat sholat daripada sholat ingat makan. Lanjut. Juga didasarkan pada hadis Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi SAW, beliau bersabda, jika makan malam sudah dihidangkan dan iqamah salat pun sudah dikumandangkan, mulailah dengan makan malam terlebih dahulu. Tapi catatan, boleh dicatat dekat situ. Menghidangkan makanan saat sudah waktu sholat, jangan dijadikan kebiasaan. Jangan dijadikan kebiasaan. Contohnya seperti apa? Misalnya ada kajian dari maghrib ke isya, memang ada konsumsinya. Misalnya kajiannya di rumah. Kalau kajian di masjid kan gak ada konsumsi. Ini kajiannya memang misalnya di rumahnya Pak siapa. Karena di masjid gak bisa, dia bikin kajiannya di rumah. Karena orangnya orang kaya, kemudian selalu ada konsumsi makanannya. Selalu dihidangkan pas datang waktu isya. Lalu kemudian kita beralasan, kan sudah ada makanan, apalagi makan di rumah orang kaya, makanannya ndak biasa, ndak di mana-mana ini makanan, enak ini. Ayo kita makan dulu deh, ndak usah sholat dulu. Akhirnya setiap kajian tersebut selalu isyanya nanti belakangan. Nah, pakai salah. Kenapa salah? Kenapa salah? Karena jadi kebiasaan. Ini harusnya kasuistik saja. Azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar.
أكبر لا إله إلا الله. Lanjut, sedikit lagi. Poin 5. Menahan kencing atau buang air besar. Yang demikian itu didasarkan pada hadis Aisyah radhiyallahu anha. Dia bercerita, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak ada sholat di hadapan makanan dan tidak juga ketika menahan kencing dan buang air besar. Maksudnya kalau sudah kebelet. Kalau sudah kebelet, maka BAK dulu, BAB dulu. Nah, masalahnya kita kadang bukan kebelet, cuman rasa sedikit saja, maka dahulukan sholat. Kita pegang-pegang perut, terus kita rasa-rasa, enggak kok, ini kayaknya godaan syaitan aja, supaya kita terlambat sholat. Maka dahulukan sholat. Yang harus dahulukan dia itu adalah sudah kebelet. Ada orang sambil sholat sambil nahan pipis, ini jangan. Keenam, memiliki kerabat dekat yang dikhawatirkan kematiannya dan dia tidak berada di sisinya. Boleh dikasih catatan dekat situ? Misalnya menunggu keluarga di rumah sakit. Apa? Bukan nunggu apa ya? Keluarga yang sakit itu kita apain? Ditunggu gitu ya? Diapain ya? Tunggu ya? Nunggu. Apa sih kok nunggu? Menemani. Contohnya menemani keluarga yang sedang opname, yang sedang dirawat. Atau istrinya misalnya sudah mau melahirkan. Atau ini sudah memasuk ruang operasi. Atau di sini keluarganya cuma dia. Tidak ada sama sekali keluarga yang lain lagi. Akhirnya dia tidak ke masjidnya rumah sakit. Tapi dia sholat di kamar bersama dengan si pasien. Karena harus nungguin keluarganya. Maka ini tidak apa-apa. Lanjut. Yang demikian itu didasarkan pada hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dia pernah diberitahu bahwa Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail jatuh sakit pada hari Jumat. Dia pun menaiki kendaraan untuk mengunjunginya saat matahari sudah tinggi dan mendekati sholat Jumat. Kemudian dia pun meninggalkan sholat Jumat. Sampai sholat Jumat pun ditinggalkan. Kalau ada suami nungguin istrinya di rumah sakit dan tidak ada yang menungguin si istrinya kecuali dia belum punya anak, orang tua mertua tidak ada di sana, kakak adik nggak ada di sana, cuma berdua saja. Sedangkan istri ini pada kondisi tidak bisa ditinggal, ya, karena dia lemah, karena dia butuh ada pendampingnya, maka seandainya pun tidak sholat Jumat tidak apa-apa. Karena pernah dilakukan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Yang sakit ini Sa'id. Yang meninggalkan sholat Jumat siapa? Ibnu Umar. Lanjut. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, dia bercerita, di antara tanda pemahaman seseorang adalah ketegasannya atau kemauannya dalam memenuhi kebutuhannya, sehingga dia bisa mengerjakan sholat dengan hati yang lega. Dengan demikian, tampak jelas bahwasanya ada 8 hal yang diberikan keringanan untuk meninggalkan sholat jamaah, yaitu sakit, yang menghalangi untuk ke masjid. Lanjut. Takut akan keselamatan diri sendiri, harta atau kehormatan, hujan Deras maksudnya, jalanan licin, atau lumpur, angin kencang pada malam yang gelap lagi dingin, dihidangkannya makanan sedang nafsu sangat bersera padanya, dan yang dimaksud adalah yang memang lapar. Lanjut. menahan kencing dan buang air besar atau salah satu dari keduanya, Yaitu maksudnya adalah kebelet. Adapun orang yang tidak kebelet, ya, maka dia tetap mendahulukan ke masjid. dan jika mengkhawatirkan kematian kerabat dekat sedang dia tidak berada di sampingnya, dan masing-masing sudah diberikan dalil tersendiri. Nah, wallahu a'lam bishawab. Selesailah jilid 1, alhamdulillah. Setelah berapa tahun ini? Sepertinya ini mulainya 2021 Syawal. Karena Syawalnya 2020 itu masih Covid. Syawalnya 2021 sudah pada mulai vaksin. Dan kita baru selesai setelah 2 tahun untuk jilid 1.
Ini adalah video yang keberapa, Bib? 97. Silakan teman-teman kalau mau download, terserah mau download audio, download video, masukkan di flash disk, terus nonton di TV-nya kalau TV-nya smart TV, atau colok di mobil, colok di manakah? Didengerin dimulai dari yang pertama. Insya Allah banyak manfaat. Pertanyaan saya pending sampai minggu depan saja. Insya Allah kita akan lanjutkan di minggu yang akan datang dengan buku Wudu Nabi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.